Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar materi tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Untuk lebih memahami, marilah simak penjelasan berikut ini. PKN Bab 3, memaknai peraturan perundang-undangan. Coba perhatikan gambar berikut. Itu ada gambar polisi yang menyeberangkan anak-anak. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita selalu terikat dengan yang namanya peraturan atau hukum. Walaupun dari masyarakat yang kecil, sederhana, terpencil, semuanya memiliki peraturan. Nah, coba. Nah, untuk di jalan raya apakah kita sudah melaksanakan peraturan dengan baik? Seperti kita menyeberang di zebra cross, itu kan ada peraturannya. Oke, selanjutnya memasuki materi yang pertama, makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada hukum atau aturan tertulis yang disebut dengan undang-undang atau konstitusi. Jadi hukum tertulis itu disebut konstitusi, sedangkan yang tidak tertulis disebut konveksi. Nah, negara Indonesia merupakan negara hukum, seperti dalam pasal 1 ayat 3. Itu menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, yang mengandung arti bahwa kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat harus didasarkan pada hukum. Jadi nggak bisa sembarangan hidup di negara Indonesia. Ada aturan, ada hukum yang disebut sebagai sistem hukum nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan disebut sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi maksudnya peraturan perundang-undangan ini merupakan peraturan kehidupan berbangsa dan bernegara yang resmi atau sudah disahkan dan wajib ditaati oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia. Nah, kalau kita di lingkungan kita sendiri apa aja hukum itu? Ada hukum tata tertib sekolah, peraturan lingkungan keluarga, begitu pula di negara. Selanjutnya, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, tata urutan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki tingkatan atau hierarki. Jadi peraturan satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada peraturan lainnya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Untuk itu perlu dilakukan sesuai dengan prinsip atau asas umum. Apa saja prinsipnya? Bisa kalian baca, itu ada A sampai G. Selanjutnya, apa saja jenis dan jenis atau tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu terdiri dari UUD 1945, TAP MPR, UUD Undang-Undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi atau perda. Jadi kemudian ada peraturan daerah kabupaten, masing-masing ada tingkatannya. Dan yang paling tinggi tingkatannya merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal 5. Ada asas kejelasan tujuan. Jadi ini artinya adalah kejelasan tujuan ini merupakan bahwa setiap pembentukan per UU harus
harus mempunyai tujuan yang jelas. Kalau yang B, asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Jadi setiap per UU harus dibuat oleh lembaga, nggak bisa dibuat sendiri oleh kita. Nah, jadi itu harus yang membuatnya lembaga negara yang memang di bidangnya atau pejabatnya yang membentuk, tapi itu berdasarkan kepentingan masyarakat umum juga. Kemudian kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Yang D, dapat dilaksanakan. Nah, pastinya harus dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi peraturan perundang-undangan itu berdasarkan situasi dan kondisi di negaranya. Kemudian yang E, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Jadi peraturan perundang-undangan itu harus benar-benar dibutuhkan masyarakat, tidak bisa dibuat sembarangan. Yang F, kejelasan rumusan. Jadi harus jelas bahasanya, tidak boleh bahasanya itu ambigu. Dan yang terakhir ada keterbukaan. Jadi peraturan perundang-undangan bersifat transparan dan terbuka. Jadi seluruh masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan. Jadi dia menerima saran dari seluruh masyarakat. Dan asas-asas pembentukan, kalau yang pasal 6 itu materi muatan peraturan perundang-undangan harus dicerminkan. Salah tulis ya di atas itu. Dalam pasal 6 itu ada pengayoman, ada kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan. Ya, artinya kalau kenusantaraan itu karena Indonesia itu sifatnya majemuk atau berbeda-beda, maka tetap harus menjaga prinsip NKRI. Kemudian ada kekeluargaan, ada kebangsaan, udah ya, kenusantaraan, ada Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan ada tugas nanti akan Ustazah kirim tugasnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.